Perkenalkan, nama saya Rizka Fauziana dengan NIM 2230306072, Prodi Psikologi Islam Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar. Yang terhormat Bapak Dr. Irman SAG MPD dan Ibu Putriani SPDI MPD. Pada kali ini, saya akan melakukan seminar proposal dengan judul Peran Dukungan Keluarga Terhadap Kesepian pada Lansia. Lansia merupakan seseorang yang telah memasuki usia 60 tahun ke atas. Nah, lansia merupakan kelompok umum dan manusia yang telah memasuki tahapan akhir dari fase kehidupannya. Kelompok ini akan terjadi suatu proses yang disebut dengan aging process atau proses penuaan. Lanjut sebagai tahap akhir siklus kehidupan merupakan tahap perkembangan normal yang akan dialami oleh setiap individu yang mencapai usia lanjut. Hal tersebut merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindari oleh setiap manusia. Bahwa perubahan sosial yang sangat signifikan terutama bagi mereka yang sebelumnya menduduki posisi formal. Nah, individu-individu ini akan mengalami hilangnya status khusus yang melekat pada jabatan mereka sebelumnya, termasuk manusia lanjut usia yang sebelumnya memiliki peran sosial yang seringkali mengalami dengan perubahan stasiun dan perhatian dan perlakuan khususnya kesejahteraan emosional dan fisik mereka, terutama bagi mereka yang memiliki jaringan sosial yang terbatas. Selain itu, perubahan dinamika keluarga seperti anak-anak yang sudah mandiri dapat menyebabkan perasaan terisolasi dan kehidupan makna hidup. Oleh karena itu, penting untuk melestarikan nilai-nilai budaya yang menghargai keberadaan dan peran lansia. Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat kita lihat berarti dalam penelitian ini yaitu peran dukungan keluarga kesepian pada lansia. Nah, ada beberapa rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana bentuk dukungan keluarga terhadap emosional, instrumental, dan sosial pada lansia, serta bagaimana kualitas hubungan keluarga dengan lansia. Yang kedua yaitu bentuk strategi keluarga dalam mengatasi kesepian pada lansia. Dari penelitian, semua makhluk hidup mengalami proses menua. Menurut Lastet menyatakan bahwa menjadi tua merupakan proses perubahan biologis secara terus-menerus dialami manusia pada semua tingkatan umur dan waktu. Masa lanjut usia adalah siklus perkembangan yang berlangsung dari usia 60 tahun hingga ke atas. Ini adalah periode penisi atas kehilangan kekuatan dan kesehatan, menata kembali kehidupan, dan beradaptasi dengan peran sosial. Menurut Harlock, usia lanjut merupakan periode penduduk seseorang, yaitu suatu periode di mana seseorang telah beranjak jauh dari periode terdahulu yang lebih menyenangkan, atau beranjak dari waktu yang penuh dengan manfaat. Ada beberapa ciri-ciri lansia. Pertama, lansia merupakan periode kemunduran yang terjadi pada orang tua termasuk kemunduran fisik dan kemunduran mental. Proses penuaan menyebabkan kerusakan pada sel-sel tubuh sehingga fungsi tubuh menjadi menurun. Penyebab kemunduran mental adalah sikap tidak senang terhadap diri sendiri, orang lain, pekerjaan, dan kehidupan secara keseluruhan. Nah, kedua, perbedaan individu pada efek menua. Sifat bawaan, status sosial ekonomi, latar belakang pendidikan, dan gaya hidup. Masing-masing individu mempengaruhi penuaan secara unik. Nah, karena menua terjadi dengan laju yang berbeda pada masing-masing akan bereaksi secara berbeda terhadap situasi yang sama jika perbedaan-perbedaan itu meningkat seiring bertambahnya usia. Yang ketiga, usia lanjut dinilai dengan kriteria yang berbeda. Anak-anak cenderung menilai orang tua dalam hal penampilan dan kegiatan fisik karena usia itu sendiri kabur tidak jelas dan tidak dapat dibatasi. Banyak orang tua melakukan segala cara untuk menyembunyikan tanda penuaan fisik seperti memakai pakaian yang lebih muda dan berpura-pura lebih muda. Nah, lansia menggunakan metode ini untuk menutup diri dan menunjukkan bahwa mereka masih muda. Kesepian. Kehidupan seorang diwarnai dengan transisi sosial yang mengganggu kehidupan pribadi dan menyebabkan timbulnya kesepian. Nah, kesepian ini dapat terjadi pada siapapun, baik remaja maupun orang dewasa, maupun lansia. Nah, menurut Sudirman, kesepian adalah perasaan terasing, tersisih, terpencil dari orang lain. Orang yang kesepian sering merasa berbeda dengan orang lain. Kesepian akan muncul bila seseorang merasa pertama, tersisih dari kelompoknya. Yang kedua, tidak diperhatikan oleh orang-orang di sekitarnya. Yang ketiga, merasa terisolasi dari lingkungan. Yang keempat, tidak ada seseorang tempat berbagi rasa dan pengalaman. Yang kelima adalah seseorang
harus sendiri tanpa ada pilihan. Menurut Santrok, kesepian membuat seseorang merasa terisolasi dan tidak memiliki seorang pun untuk melarikan diri saat diperlukan. Seseorang dapat mengalami kesepian sebagai akibat dari hubungan yang dekat, mengalami penurunan. Kesepian merupakan adanya perasaan yang kurang dimiliki dalam hubungan dengan orang lain yang dapat diakibatkan karena rasa ketidakpuasan yang dialami individu dengan hubungan yang ada. Kesepian bisa menyenangkan atau tidak menyenangkan. Itu adalah bentuk isolasi sosial yang dirasakan atau terbuang. Dengan demikian, kesepian yang lebih erat terkait dengan kualitas dari jumlah hubungan, sedangkan menurut Russell kesepian itu didefinisikan sebagai hubungan sosial yang tidak sesuai dari apa yang diinginkan atau dicapai, termasuk perasaan gelisah, tertekannya hubungan sosial pada diri seseorang. Weiss mendefinisikan kesepian adalah tindakan yang tidak menyenangkan dari seseorang yang mengalami kurangnya hubungan antar manusia. Berbeda dengan pendapat Pavlov dan Perman, kesepian itu memandang perasaan yang tidak menyenangkan dengan merangsang kecemasan subjektif, sehingga pengalaman yang dirasakan adalah hasil dari hubungan sosial yang tidak memadai. Nah, berdasarkan berbagai pendapat di atas, dapat kita kesimpulkan bahwa kesepian itu adalah kegelisahan subjektif yang kita rasakan, kurangnya keintiman hubungan antar manusia yang dimiliki individu, dan perasaan yang tidak menyenangkan dengan merangsang kecemasan subjektif yang dirasakan kurang memadai dalam kehidupan bersosialisasi. Perasaan individu ketika merasa kesepian. Pada saat mengalami kesepian, individu akan merasa ketidakpuasan, kehilangan, dan distres, namun tidak berarti bahwa perasaan ini sama di setiap waktu. Faktanya menunjukkan bahwa orang-orang yang berbeda bisa saja memiliki perasaan kesepian yang berbeda dalam situasi yang berbeda pula. Fenomenologis dengan metode kualitatif. Metode kualitatif dipilih untuk mengkaji objek dan kondisi alami dengan peneliti sebagai instrumen utama. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tanah Datar, Kecamatan Rambatan. Nah, pada bulan Oktober. Jenis sumber data yang berupa manusia sebagai responden dan posisi sumber data yang berupa narasumber sangat penting perannya sebagai individu yang memiliki informasi. Data-data dikumpulkan dengan cara wawancara, observasi, dan juga dokumentasi pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi. Nah, sumber data yang pertama itu data primer. Sumber data primer itu merupakan data yang diperoleh langsung dari objek penelitian. Data primer juga merupakan data yang penting dalam mengungkapkan masalah dalam penelitian ini. Data primer ini langsung didapatkan dari hasil observasi atau wawancara beberapa pihak. Selanjutnya itu data sekunder. Data sekunder yaitu data yang telah diolah dan disajikan oleh pihak lain, misalnya buku dan jurnal, makalah yang mengandung informasi berkaitan masalah dan penelitian ini. Juga diimpun dari berbagai temuan seperti perpustakaan hingga situs-situs internet. Presentasi proposal saya. Terima kasih semua perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.